Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolda NTB, penanaman 10.000 pohon yang tertera di dalam undangan dan laporan sebelumnya, ternyata kami mampu mengumpulkan 13.000 pohon, lebih daripada apa yang kami perkirakan. Terima kasih kepada Dinas LHK Perdas Provinsi NTB yang telah menyediakan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hari ini saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, permasalahan dunia, krisis global, kekurangan air, polusi udara, carbon market trading, itu adalah hal yang harus kita jawab. Sebagai anak muda generasi bangsa Indonesia 2050, apa yang akan kita wariskan terhadap generasi selanjutnya? Apakah hutan yang gundul? Apakah tinggal akarnya saja yang tertinggal seperti di Dusun Bonga? Atau hanya batu-batunya saja, itu pun kemudian dikeruk, diperjualbelikan? Apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi selanjutnya? Kepanasan, kekurangan air, kekurangan pangan. Apakah seperti itu saudara-saudara? Tidak. Hari ini kita harus bergerak bersama untuk menjawab apa yang akan terjadi. Prediksi 2050 bahwa kekurangan air, kelaparan akan menimpa seluruh dunia jikalau kita tidak antisipasi sejak hari ini. Siapa yang akan menjawab jikalau bukan teman-teman yang hari ini masih dalam usia produktif? Kita semua. Untuk itu mari, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh himpunan mahasiswa, gerakan mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan, yang peduli terhadap bangsa dan dunia secara umum. Kita berkumpul hari ini di sini bukan hanya untuk warga Dusun Bonga, bukan hanya untuk warga Desa Tumpak, bukan juga hanya untuk warga Indonesia, tapi untuk masyarakat seluruh dunia. Mungkin apa yang kita tanam hari ini, buah-buahnya akan dinikmati oleh masyarakat pengelola hutan. Akan tetapi, oksigennya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia. Dan kita sadar hari ini bahwa deforestasi terjadi di mana-mana. Di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di Lombok. Kalau kita perhatikan di kawasan ekonomi khusus Mandalika, seperti tema yang kami angkat, gerakan NTB hijau menuju destinasi super prioritas Kek Mandalika yang asri dan nyaman. Kek Mandalika ini harus imbang antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan lingkungan hidup. Jikalau betonisasi, kalau kata orang Prancis, la betonisation, betonisasi terus terjadi di seluruh belahan dunia. Apa yang terjadi? Beberapa waktu lalu Bapak, di Praia itu, kota kecil yang 70% rasanya hawanya seperti di Jakarta. Hawanya di Praia, di kota Praia. Yang harus dan mungkin cocok untuk kita ikuti hari ini adalah kota Bandung. Dan Lombok harus mampu melakukan itu. Bandung itu adalah kota besar, tapi ketika masuk ke sana, kita merasa seperti di dalam hutan, rimbun, asri, nyaman. Dan kenapa Lombok tidak mampu melakukan itu? Khususnya Lombok Tengah, Kecamatan Pujut. Kita akan melakukan itu. Karena Kecamatan Pujut hari ini adalah kecamatan yang paling prioritas. Satu-satunya kecamatan yang punya bandara internasional, yang punya street circuit internasional, yang ke depan akan punya pelabuhan internasional. Tetapi semua pembangunan itu harus sejajar dengan pembangunan masyarakatnya, pembangunan lingkungan hidupnya. Kita hidup bukan hanya semata-mata untuk pembangunan infrastruktur yang tujuannya untuk ekonomi dan orang-orang yang memiliki kepentingan, tapi masyarakat sekitar seperti yang apa yang kita lakukan hari ini adalah penanaman pohon produktif yang kira-kira itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar tanpa menebang pohon yang kita tanam. Jadi harus ada
Harus ada tanaman alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah. Jikalau tanaman itu hanya pohon semata, tidak akan bisa. Tapi harus ada alternatif yang ada buahnya, yang ada ternak untuk pakan untuk ternaknya, dan lain-lain. Hal seperti itu saya rasa pemerintah seharusnya ke depan ini menjadi pertimbangan untuk visi dan misi yang betul-betul mengedepankan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, mewakili seluruh masyarakat Dusun Bonga, saya mengucapkan jikalau ada sambutan dari kami yang kurang pas di hati Bapak Ibu, tamu undangan dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.